Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Kerajaan Maritim Islam. Baiklah, kita masuk pada materi Kerajaan Maritim Islam. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Perlak adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan cukup panjang. Kerajaan berdiri pada tahun 840. Kerajaan runtuh pada tahun 1292. Keruntuhannya disebabkan bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, adalah Raja pertama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe sekarang atau pantai timur Aceh. Berikut Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara. Ia merupakan salah satu bangsawan Sriwijaya yang melarikan diri ke Malaka setelah Sriwijaya diserang Majapahit pada tahun 1377. Kerajaan Malaka menitik beratkan perekonomian pada kegiatan perdagangan. Berikutnya Kerajaan Aceh. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Kerajaan Aceh berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Para pedagang kemudian lebih sering datang ke Aceh. Pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem. Yang pertama, pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan disebut golongan Teuku. Dan yang kedua, pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum ulama disebut golongan Tengku atau Teungku. Selanjutnya Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Pada awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Gelaga atau Bintoro yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-15. Kemunduran ini memberi peluang bagi Demak untuk berkembang. Demak dikenal sebagai kota besar dan pusat perdagangan, pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah timur Nusantara. Selanjutnya Kerajaan Mataram. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Pada tahun 1558, Ki Ageng Pemanahan
dihadiahi wilayah Mataram oleh Sultan Pajang Adiwijaya atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang. Sedangkan pada tahun 1577, Ki Ageng Pemanahan membangun istananya di Pasar Gede atau Kota Gede. Dan pada tahun 1584, Ki Ageng Pemanahan meninggal. Sultan Pajang mengangkat Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, sebagai penguasa baru di Mataram, bergelar Ngabehi Loring Pasar. Selanjutnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten direbut oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Fathahillah adalah menantu dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah salah seorang wali yang diberi kekuasaan oleh Kerajaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Syarif Hidayatullah memiliki 2 putra laki-laki. Yang pertama, Pangeran Pasarean, berkuasa di Cirebon pada tahun 1522. Dan yang kedua, Pangeran Sabakingkin, lebih dikenal dengan nama Hasanuddin, diangkat menjadi Raja Banten. Selanjutnya Kerajaan Goatalo. Eksistensi Kerajaan Goatalo tidak dapat dipisahkan dari tokoh yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Tokoh tersebut adalah Sultan Hasanuddin yang merupakan raja terbesar Kerajaan Goatalo. Kerajaan Goatalo terletak di Sulawesi Selatan. Raja pertama Goatalo adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Goatalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Selanjutnya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra. Setelah memeluk Islam, Pangeran Samudra bergelar Sultan Suryanullah. Perekonomian Kerajaan Banjar bergantung pada kegiatan perdagangan dan pertanian. Dan yang terakhir Kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan Ba'abullah merupakan salah satu raja yang pernah memimpin Kerajaan Ternate. Ia memiliki kecakapan lebih di bidang keagamaan dan militer. Perdagangan merupakan sektor utama bagi Kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan maritim yang menguntungkan perekonomian pada perdagangan rempah-rempah. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, selanjutnya kalian kerjakan tugas yang telah disediakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.